Selamat bertemu kembali saudara-saudara semua dalam renungan hari ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Mari kita mulai dengan pembacaan dari Efesus 1 ayat kelima. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara, apakah kita bisa menjadi anak-anaknya karena kita mau? Jawabannya tidak. Bukan karena kita mau, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus sudah menentukan sejak kita di kandungan ibu kita. Jadi keselamatan yang kita peroleh dan posisi anak-anak Tuhan Yesus bukan karena perbuatan kita, tetapi murni karena kasih karunia-Nya. Supaya tidak ada seorang pun yang bermegah, kita hanyalah posmen atau tukang pos yang menginjili dari Yudea sampai Samaria. Tapi Roh Kuduslah yang bekerja dengan serius, yang sanggup merubah cara pikir atau metanoia sehingga seseorang bertobat dari perilakunya. Dari Efesus 1 ayat ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara, kasih karunia Tuhan yang dikaruniakannya kepada kita sangat mulia, dan apa yang telah dilakukannya itu sangat terpuji. Dan saudara-saudara, itu terjadi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Seperti ayat di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada yang bertanya, apakah bagian dari Tuhan yang menebus dosa-dosa kita? Dari Efesus 1 ayat ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kasih karunia-Nya. Darah-Nya lah berarti saudara-saudara yang menebus dosa-dosa kita atau mengampuni segala dosa-dosa kita. Seperti ayat di bawah ini, Ibrani 8 ayat 12 mengatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Saudara, mengapakah darah-Nya mengalir terus ditumpahkan untuk kita? Jawabnya, karena kekayaan dari kasih karunia-Nya. Dari Efesus 1 ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang dilimpahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Hikmat dan pengertian. Tanpa hikmat dan pengertian, kita menginjili keselamatan manusia tidak dapat menangkapnya. Tanpa hikmat dan pengertian, pengetahuan akhir zaman juga tidak dapat dimengerti, diabaikan oleh mereka, dan dianggap bahwa dunia ini berjalan baik-baik saja. Tanpa hikmat dan pengertian, kita yang mengajar bahwa semua sistem dalam dunia sudah dikuasai oleh musuh, juga tidak mudah dimengerti dan dipahami. Maka berbahagialah kalau kita dapat mengertinya. Tuhan berkata di Ibrani 8 ayat 11, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan,
sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku. Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya kita tidak usah mengajar lagi sesama kita untuk mengenal Tuhan, sebab pengenalan akan Tuhan Yesus sesungguhnya sudah ada di hati setiap manusia. Sekian renungan hari ini Bapak, Ibu, Saudara, salam kasih karunia dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Maranatha.